Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali di seri mata kuliah filsafat politik Islam, dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan mengenai pemikiran politik Yunani. Setelah kita membahas pemikiran mengenai anarki yang menolak kekuasaan, dan kemudian kita pada pertemuan sebelumnya juga membahas sistem-sistem kekuasaan, maka kita sekarang memasuki pembahasan mengenai pemikiran politik yang didasarkan kepada sejarahnya. Dalam sejarah peradaban manusia yang dihubungkan dengan permasalahan pemikiran politik, nama Yunani itu sangat dikenal karena di sanalah mulai dikenal adanya pemikiran-pemikiran politik. Nah, kita melihat dari demokrasi dulu, karena ini banyak sekali orang mengatakan yang meyakini bahwa asal mula demokrasi di dunia itu berasalnya dari Yunani. Kata demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno, tepatnya di negara kota bernama Athena. Dipimpin oleh seorang bernama Cleisthenes, warga Athena yang mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 hingga 507 sebelum Masehi. Cleisthenes disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Dan demokrasi itu sendiri di Yunani sistemnya muncul sebagai antitesis, sebagai kritikan terhadap sistem monarki, sistem kerajaan. Jadi sebelum di Yunani berdiri atau diperkenalkan pemikiran mengenai sistem demokrasi, yang ada adalah sistem monarki. Dalam sistem monarki, kekuasaan berpusat pada satu orang, satu klan atau satu keluarga, dan orang-orang Yunani di masa itu memunculkan sistem baru di mana kewenangan untuk berkuasa diberikan kepada rakyat banyak. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Nah, kemudian praktik demokrasinya ini patut kita ketahui juga bahwa demokrasi Athena itu berbentuk demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama. Pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, dan ciri yang kedua adalah majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Jadi semua warga negara yang memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di majelis hingga tercipta hukum di negara kota tersebut. Akan tetapi ya ini juga harus difahami juga, ternyata tidak sepenuhnya rakyat ya yang mendapatkan, tidak semua rakyat atau yang orang-orang yang tinggal di Athena itu mendapatkan mandat, itu memiliki hak untuk memberikan suara. Karena kewarganegaraan Athenanya sendiri, ketika dikatakan bahwa semua warga Athena gitu ya menjadi anggota majelis legislatif, tapi ternyata faktanya tidak, keluarga Athena itu tidak mencakup wanita. Jadi wanita tidak ada di sana, tidak mencakup budak, tidak mencakup orang asing, tidak mencakup orang yang tidak memiliki tanah, tidak mencakup pria di bawah usia 20 tahun. Karena itu maka dari sekitar 300.000 penduduk Athena, hanya 30.000 sampai 60.000 saja diantaranya yang merupakan warga negara. Itu demokrasinya seperti itu ya. Bukan di sini tempatnya untuk mengkritisi ya. Kok ada demokrasi seperti model gitu, layakkah disebut sebagai demokrasi? Nah, itu bukan pembahasan di sini. Nah, bersama Plato dan Aristoteles ya, kita membahas tentang pemikiran-pemikiran politiknya. Socrates yang akan kita bahas pertama. Socrates ada 3 nama paling cemerlang dari peradaban Yunani. Pemikiran Socrates terkait dengan kekuasaan dan bahkan terkait dengan pemikiran filsafat lainnya sebenarnya tidak diketahui karena Socrates tidak meninggalkan karya apapun. Socrates dikenal karena ada tulisan dari para muridnya, di antaranya adalah Plato, dan secara umum Socrates adalah pengkritik keras sistem demokrasi Athena. Nah, secara umum gagasan politik dan kekuasaan Plato, sebagaimana yang ia akui sendiri, banyak bersesuaian dengan gagasan Socrates. Kalau tadi kita bicara Socrates, muridnya nih. Nah, Plato sendiri mengakui bahwa gagasannya hampir sama dengan gagasannya Socrates. Plato mengkritik demokrasi berdasarkan pendapatnya bahwa masyarakat merupakan hakim yang tidak becus dalam banyak masalah politik. Masyarakat cenderung memberikan penilaian berdasarkan kebodohan, dorongan hati, sentimen, dan prasangka.
Nah, Plato itu sikap kritisnya itu ditunjukkan terhadap demokrasi itu bersamaan dengan yang dia sebutkan sebagai contoh adalah kekalahan Athena dalam perang Peloponnesus pada 405 sebelum Masehi. Bagi Plato, kekalahan Athena itu akibat dari ketidakmampuan sistem pemerintahan demokratis untuk memenuhi kebutuhan rakyat di bidang politik, moral, dan spiritual. Di waktu itu dikatakan Athena kalah dalam perang Peloponnesian. Nah, itu kekalahannya dikarenakan kebijakan-kebijakannya ketika perang atau apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi komandannya gitu kan ya, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi ancaman gitu kan ya. Alat senjata apa yang harus dilakukan, apakah menyerang ataukah bertahan dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu diserahkan kepada rakyat, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi ada yang dikritik oleh Plato, kok yang kayak gitu malah diserahkan kepada rakyat. Nah, ini contohnya, itu kekalahan perang ini menunjukkan bahwa kalau kekuasaan diserahkan kepada rakyat dan terlalu banyak suara yang muncul, maka yang terjadi adalah kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat di berbagai bidang. Negara ideal dalam perspektif Plato adalah sistem kenegaraan yang berbasis kepada konsep kebajikan atau pengetahuan. Dalam pandangan Plato, hanya mereka yang mempunyai pengetahuan atau akal budilah yang bisa melakukan perbuatan kebajikan, sehingga negara harus dipasrahkan kepada mereka yang berpengetahuan. Alih-alih diserahkan begitu saja kepada orang kebanyakan yang dipilih berdasarkan selera. Nah, ini yang disampaikan oleh Plato. Negara harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, puncak pengetahuan, yaitu orang-orang yang punya wisdom. Plato membagi masyarakat menjadi 3 kelas. Ada orang-orang terpelajar, filosof, ada yang disebut dengan militer, dan pekerja. Pekerja ini mencakup pedagang terutama, karena saat itu di Athena, di Yunani banyak sekali orang-orang yang yang disebut dengan pekerja itu kebanyakan pedagang. Tapi juga termasuk pekerja adalah petani, nelayan, dan orang-orang yang bekerja mencari penghidupan. Nah, menurutnya militer atau pekerja tidak boleh diberi kewenangan berkuasa. Jika dipaksakan, yang terjadi adalah kekacauan. Negara hanya bisa dikelola dengan baik oleh kaum aristokrat. Muncul kata-kata aristokrat. Dia ada ungkapan yang terkenal gini, bisa dilihat di buku yang ditulis oleh Plato, The Republic. Kalau Anda sedang bepergian naik kapal, siapa yang menurut Anda paling ideal untuk menjadi nahkoda kapal? Siapa saja boleh asal dipilih oleh penumpang? Atau orang yang memiliki keterampilan dalam menghadapi tantangan kerumitan perjalanan laut? Tentu saja jawaban atas pertanyaan ini adalah orang yang punya keterampilan. Tapi mengapa kita terus berpikir bahwa semua orang, siapa saja boleh menentukan siapapun sebagai pemimpin sebuah negara? Jadi kata dia kurang lebih gitu ya, untuk perjalanan mengarungi laut gitu, yang tantangannya lebih terbatas dan yang dibawanya juga adalah orang terbatas, itu jelas-jelas harus nahkoda yang paham tentang paham tantangan-tantangan di laut. Tapi kenapa untuk negara yang membawa bahtera gitu, sebuah bahtera rakyat, bahtera sebuah negara, pemimpinnya atau nahkodanya diserahkan kepada siapa saja yang dipilih oleh rakyat? Nah, keterampilan memilih, kata Plato, harus diajarkan secara sistematis kepada masyarakat. Membiarkan orang-orang memilih tanpa pendidikan sama tidak bertanggung jawabnya dengan membiarkan mereka mengomando sebuah kapal perang yang sedang berlayar ke Pulau Samos di bawah badai. Nah, karena itu maka kata Plato, jadi demokrasi yang bebas, demokrasi yang liberal itu adalah satu pilihan yang sangat buruk sekali. Pemikiran kritis Plato terhadap demokrasi melahirkan varian baru dalam sistem kekuasaan, yaitu aristokrasi. Aristokrasi berasal dari aristos, yang berarti istimewa, dan kratos yang berarti kekuasaan. Sistem ini bermakna pemerintah dipegang oleh orang-orang yang istimewa. Orang-orang istimewa itu ada kaum cerdik, pandai, atau filosof. Kekuasaan dikelola dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama secara adil dan merata. Dan itu semua hanya bisa dicapai jika kekuasaan dikelola secara kolektif oleh orang-orang yang bijak. Jadi masih tetap, ini varian dari mana nih? Varian dari demokrasi kah? Atau varian dari monarki kah gitu.
Jelas ini variannya dari demokrasi, karena yang dikritisi adalah demokrasi. Jadi kalau demokrasi yang liberal, yang memberikan yang memberikan kewenangan kepada rakyat untuk memilih siapa saja. Jadi kata Plato, ya ini kalaupun dikasihkan ke rakyat, tapi rakyat dikasih pilihan terbatas, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan atau kepandaian dan orang-orang yang cerdik pandai, para filosof yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Nah, tapi kemudian ada juga yang disebut dengan timokrasi. Ini menurut Plato ya, idealitas manusia bukan hanya ada pada sisi kecerdikan dan kebijakan. Jadi kalau yang disebut dengan orang yang baik, yang memiliki kebijakan dan kecerdikan itu siapa? Ya para filosof gitu. Akan tetapi kan bisa jadi bukan filosof yang disebut dengan orang yang memiliki kecerdikan kebijakan itu, ada juga pada kebajikan dan etika gitu. Ini dibedakan ya antara etika dengan filsuf gitu. Kalau filsuf itu kurang lebih merujuk kepada kecerdasan kognitif. Jadi orang-orang yang cerdas, pandai dalam hal filsafat. Nah, itu disebut sebagai seorang yang pada tahapan yang tertinggi gitu, seorang aristokrat. Tapi ada aristokrat fase di bawahnya gitu ya. Kualitas berikutnya dari aristokrasi itu adalah kebajikannya adalah orang-orang yang ada kepintarannya atau kebaikannya itu ada pada moral yang dimilikinya. Jadi ini adalah para orang-orang yang bermoral, orang-orang yang baik gitu. Nah, itu Plato menyebutkan adanya sistem pemerintahan yang bisa disebut lumayan ideal, yaitu ketika penguasanya adalah orang yang terhormat dan bermartabat, yang memiliki akhlak yang baik. Inilah yang ia sebut dengan timokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kondisi ideal tertinggi dan prinsip yang digunakan sebagai pengatur pemerintahan negara adalah rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan, akhlak, kebaikan, dan lain sebagainya. Ada yang disebut dengan oligarki, teknokrasi, plutokrasi, stratokrasi. Apa yang disebut kelas sosial istimewa yang menjadi kelompok aristokrasi itu. Pada sistem aristokrasi dan timokrasi ala Plato kemudian dimaknai secara berbeda. Istimewa tidak melulu bicara tentang kebajikan atau cinta. Elitisme bisa muncul oleh sebab-sebab lain. Karena itu muncul istilah teknokrasi, plutokrasi, oligarki, dan stratokrasi. Nah, jika dalam pemikiran Plato istimewa itu bermakna filosof, maka pada beberapa teori kekuasaan lainnya kelas istimewa itu bermakna ada ilmuwan profesional, teknokrasi. Ada orang-orang yang kaya yang disebut dengan plutokrasi. Ada orang-orang para politisi, politisi praktis ya, itu disebut dengan oligarki, dan ada yang disebut dengan kaum militer, dan ini disebut stratokrasi. Jadi menurut Plato kekuasaan yang terbaik adalah aristokrasi, lalu berturut-turut di bawahnya adalah timokrasi, oligarki dan kawan-kawannya ya yang tadi sudah dibahas, dan di bawahnya lagi ada demokrasi. Nah, di luar itu maka ada pemerintahan yang muncul disebutnya sebagai pemerintahan tirani. Nah, masuk ke Aristoteles, sebagaimana yang dibahas sebelumnya dalam sejarah politik Yunani, demokrasi muncul sebagai antitesis terhadap monarki. Kemudian setelah terjadi insiden hukuman mati terhadap Socrates, Plato mengkritik demokrasi untuk kemudian memunculkan teori aristokrasi. Akan tetapi sistem aristokrasi itu juga dikritik oleh beberapa pemikir, termasuk oleh murid dari Plato sendiri, yaitu Aristoteles. Sebagaimana yang pernah dibahas dalam sejarah politik Yunani, demokrasi muncul sebagai antitesis terhadap monarki. Kemudian setelah terjadi insiden ini ada terjadi pengulangan ya. Nah, Aristoteles yang realistik itu mengkritik teori aristokrasi Plato yang idealis dan utopis. Terkumpulnya sejumlah filosof untuk kemudian berkuasa adalah sebuah kondisi yang sulit, bahkan mustahil bisa terjadi ya menurut Aristoteles. Sementara itu kehidupan harus terus berjalan dan negara harus ada yang mengelola. Nah, daripada menunggu-nunggu berkumpulnya sejumlah besar orang filosof yang entah kapan bisa terjadi, lebih baik kekuasaan diserahkan kepada sekelompok kecil orang saja. Lebih sedikit lebih baik, asalkan dia adalah orang yang bijak gitu ya. Nah, kemudian Aristoteles membagi kekuasaan ke dalam 3 jenis. Ada kekuasaan tunggal, ada kekuasaan elit, ada kekuasaan rakyat. Kekuasaan tunggal, ada elitis, ada kekuasaan rakyat. Nah, menurut Aristoteles, ketiga-tiganya bisa baik, bisa buruk. Jadi tidak penting mau ya rakyat kebanyakan, atau hanya sekelompok tertentu saja, atau bersifat tunggal kekuasaannya.
Itu bisa baik, bisa buruk. Itu sangat bergantung kepada apa? Bergantung kepada siapa yang berkuasa, atau dengan kata lain bergantung pada ada atau tidak adanya penyalahgunaan atas kekuasaan tersebut. Atau kalau misal dengan bahasa sekarang, nanti akan kita bahas ya pada filsafat keadilan, itu sangat bergantung kepada ada atau tidaknya ditegakkan keadilan di masing-masing jenis kekuasaan tersebut. Mau sendiri atau mau elit atau mau banyak, ya kalau ada keadilan bisa ditegakkan, kenapa tidak gitu. Nah, kekuasaan tunggal jika baik, dia menyebutnya sebagai monarki. Ini istilah yang dia munculkan ya, dimunculkan oleh Aristoteles. Jika kekuasaan tunggal itu baik, kekuasaan tunggal jika baik menjadi monarki. Jika buruk menjadi tiran. Sementara kekuasaan elit, sekelompok orang jika baik, itu yang disebut dengan aristokrasi. Aristokrasi itu adalah kekuasaan baik yang elit gitu, yang kekuasaan kelompok elit yang bersifat baik. Tapi ya kalau buruk ya menjadi oligarki. Oligarki itu adalah situasi di mana sekelompok orang yang buruk, segelintir elit yang buruk itu berkuasa. Kekuasaan rakyat, kalau rakyat banyak, jika baik itu dia sebutnya menjadi politeia, dan jika buruk menjadi demokrasi. Jadi bagi Aristoteles, demokrasi itu adalah istilah yang buruk ketika rakyat berkuasa tapi di sana tidak ditegakkan keadilan. Yang rakyatnya yang berkumpul di sana adalah orang-orang yang buruk. Nah, kekuasaan yang baik atau recommended ya, yang menurut Aristoteles adalah di mana rakyat berkuasa atas diri mereka sendiri. Tapi rakyatnya di saat itu keseluruhannya adalah kaum cerdik cendekia. Akan tetapi ini adalah situasi yang terlalu idealis utopis. Jadi semua masyarakat itu adalah orang yang baik semuanya gitu. Jadi kalau istilah bahasa dalam ajaran Islam itu maksum semuanya gitu. Rakyat semuanya adalah maksum. Itu terlalu idealis utopis kata Aristoteles. Karenanya politeia bukanlah jenis kekuasaan yang direkomendasikan oleh Aristoteles. Demikian juga dengan aristokrasi yang tetap saya dianggap sulit bisa diwujudkan. Dan untuk itu, nah ini menarik bahwa menurut Aristoteles jenis kekuasaan yang direkomendasikan adalah justru malah monarki, dengan syarat bahwa penguasa monarki adalah seorang cendekiawan atau filsuf. Setelah monarki, rekomendasi berikutnya adalah aristokrasi dan barulah politeia. Sementara kekuasaan yang buruk, monarki, ada yang tidak direkomendasikan adalah sebab berikut, yaitu monarki dengan syarat penguasanya adalah filsuf, ada sistem yang direkomendasikan oleh Aristoteles. Akan tetapi jika terjadi penyalahgunaan kewenangan atas monarki, yaitu yang disebutnya sebagai tiran, penguasa tunggal yang buruk, sistem tiran justru sebagai yang terburuk. Di bawah tiran, sistem kekuasaan buruknya berikutnya adalah oligarki dan barulah demokrasi. Jadi menurut Aristoteles, sistem kekuasaan dari yang terbaik hingga yang terburuk berturut-turut adalah yang paling bagus adalah monarki, yang kedua adalah berikutnya lagi di bawahnya aristokrasi, ada politeia, ada demokrasi, oligarki dan tiran. Nah, semacam ini ya. Yang paling baik adalah monarki, kemudian aristokrasi, kemudian politeia, kemudian berikutnya adalah demokrasi, oligarki dan tiran. Nah, di pada pemikiran politik Yunani itu ada beberapa isu filsafat yang sebagaimana biasanya nanti akan kita bahas di akhir perkuliahan ini, yaitu terkait dengan filsafat tentang legitimasi, siapa yang berhak untuk berkuasa, kemudian terkait dengan baik dan buruk, yaitu filsafat etika, dan ontologi terkait dengan hakikat manusia, siapa sih manusia itu gitu. Nanti akan kita bahas pada waktunya ketika kita masuki pembahasan yang inti, yaitu filsafat politiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.